Tetapi kan gini, inovasi itu kan bukan tentang kompetisi ya. Kita ingin menghadirkan instrumen yang menguatkan pelindungan, memudahkan akses masyarakat terhadap pelindungan pekerja migran. Semangatnya adalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Migran sampai suhu sararaku, warga Sulawesi Tengah dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Nana Bagenda bisa hadir menjumpai kalian semua. Tentunya dalam program Pojok Orasi. Nah, Pojok Orasi ini merupakan singkatan dari podcast Jog Obrolan Ringan seputar informasi pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan oleh kantor BP3MI Sulawesi Tengah. Nah, untuk pojok orasi kali ini kita akan membahas terkait capaian kinerja BP3MI Sulawesi Tengah tahun 2025 dan arah penguatan program tahun anggaran 2026. Nah, awal tahun menjadi momentum untuk melakukan refleksi atas capaian yang telah dilalui sekaligus menyusun langkah ke depan. Di tengah dinamika global ketenagakerjaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, peran negara dalam memastikan penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia menjadi semakin penting. Melalui BP3MI Sulawesi Tengah, sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, berbagai upaya terus dilakukan agar calon pekerja migran Indonesia mendapatkan layanan yang aman, legal, dan bermartabat. Nah, dalam pojok orasi episode pertama di tahun 2026, kita sudah kedatangan tamu istimewa yang tentunya beliau ini merupakan panutan dari kita semua. Ada Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tengah atau BP3MI Sulawesi Tengah, Bapak Mustaqim Ode Musnal Esos MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Yes. Sudah ngopi Bapak? Tadi udah ngopi yang kedua nih. Yang kedua. Karena ini persiapan untuk podcast pertama ya di tahun 2026. Jadi harus betul-betul disiapkan. Benar sekali. Nah, nanti beliau akan membahas bagaimana implementasi dari visi misi dari tentunya Kementerian P2MI di daerah kita ya Bapak ya. Nah, langsung saja nih kayak saya mau bertanya, selama tahun kemarin nih, tahun 2025 kemarin itu kan sudah kita lewati ya pastinya. Panjang banget tuh, banyak sekali hal-hal penting, agenda-agenda penting yang telah dilalui. Nah, secara umum bagaimana Bapak mengevaluasi capaian kinerja dari BP3MI Sulawesi Tengah sepanjang tahun kemarin? Ya, tentu saya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah atas dedikasinya, kerja kerasnya sehingga kemudian kita bisa mencapai apa yang menjadi KPI kita di BP3MI Sulawesi Tengah. Tentu kalau kita melihat data capaiannya luar biasa jika kita bandingkan tahun 2024, selain kami memenuhi apa yang menjadi perjanjian kerja BP3MI dengan Pak Menteri, juga kami justru melampaui apa yang menjadi target. Tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Semoga saja ini bisa menjadi momentum untuk terus memacu kerja-kerja baik dari BP3 Sulawesi Tengah untuk tahun 2026. Masya Allah, berarti memang BP3MI Sulawesi Tengah tahun kemarin ini ekstra ya kerjanya. Betul ya, sampai melampaui target gitu menjadi ya. Target dari Pak Menteri. Terus Bapak kalau dari target kemarin yang telah tercapai nih, capaian apa sih yang paling nampak atau paling unggul? Ya boleh dibilang ya menjadi kebanggaan dari BP3 Sulteng sendiri. BP3 Sulteng ini salah satu balai yang mungkin kalau dibilang ukurannya kecil lah ya atau menengah lah ya. Tentu targetnya tidak seperti balai-balai yang ada di Pulau Jawa karena memang peminatnya juga besar, masyarakatnya juga besar. Di tahun 2025 BP3 Sulteng sendiri itu diberi target untuk penempatan itu sebanyak 50 orang ya. Tapi alhamdulillah sampai akhir tahun kita mencapai penempatan 92 orang melalui skema
P2P, perorangan mandiri ya, atau kira-kira 180% ya dari target yang diberikan kepada kami. Dan secara keseluruhan jumlah penempatan pekerja migran Indonesia Sulawesi Tengah itu adalah 424 orang. Wow, Nah, 400. ya. Sementara di kami sendiri yang prosesnya dari awal sampai selesai itu adalah 92 orang atau 22% dari total jumlah pekerja migran asal Sulawesi Tengah yang bekerja ke luar negeri sepanjang tahun 2025. Tentu ini menggembirakan karena kalau kita bandingkan tahun 2024, jumlah penempatan dilakukan oleh BP3 Mi Sulawesi Tengah itu hanya 56 orang Di tahun 2024 24. ya. Nah, kemudian jumlah keseluruhan itu 378 orang dan secara persentase berarti hanya 14,81% jumlah PMI ditempatkan sepanjang 2024 yang prosesnya ada di Sulawesi Tengah. Di tahun 2025 tadi sudah sebutkan tentu ada peningkatan. Peningkatan ini menurut saya sangat menggembirakan karena kita berharap ke depan tentu saja seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang ingin bekerja itu prosesnya itu selesai di BPT Sulawesi Tengah gitu. Tidak perlu lagi ada proses mobilisasi karena kalau ada proses mobilisasi ada dampak-dampak lain yang timbul gitu ya. Karena kan orang yang berangkat ke luar negeri mobilisasi ini kan belum tentu juga berangkat toh. Karena boleh jadi unfit, boleh jadi ada dokumen yang tidak terpenuhi. Banyak halangannya Pak ya, Betul di luar sekali. kendali. Iya sih. Jadi apa ya, kalau untuk penempatan itu dari BP3MI Sulawesi Tengah sendiri menargetkan agar semua prosesnya dilakukan dari awal sampai selesai di sini. Wah, Bapak kalau masih dari aspek pelayanan penempatan nih. Nah, bagaimana capaian dari pelayanan verifikasi dokumen, OPP, orientasi prapemberangkatan. Nah, bagaimana peningkatannya di mata masyarakat nih? Karena mungkin sudah banyak penilaian dari masyarakat sendiri. Betul. Tantangan kita kan sebenarnya adalah bagaimana kita mengglorifikasi lembaga ini sehingga masyarakat semua tahu. Harapannya dengan demikian maka target penempatan bisa meningkat, kemudian juga beban kerja kita juga bisa meningkat. Karena bagaimanapun kita berharap uang yang dikeluarkan oleh negara yang dialokasikan ke balai ini betul-betul memiliki manfaat yang besar gitu ya. Jadi sebenarnya kan sederhana mengukurnya. Dengan jumlah penempatan yang meningkat tadi, berarti menunjukkan yang pertama, mungkin pemahaman masyarakat terhadap eksistensi lembaga ini sudah mulai membaik. Yang kedua juga bahwa upaya proses verifikasi sudah lebih mudah. Dan kita berharap ini bisa menjadi salah satu instrumen yang mendorong tadi jumlah penempatan itu meningkat. Kan memang kita harus akui bahwa sepanjang tahun 2024 maupun 2025, skema penempatan itu baru skema penempatan mandiri perorangan. Padahal ada yang 5 skema kan ya, ada skema P2P, kemudian G2G, G2P, UKPS, kemudian mandiri. Tapi memang tantangan kita sebenarnya adalah kenapa kita baru bisa melayani mandiri, karena yang pertama dukungan sarana prasarana lembaga penempatan dan pendukung penempatan itu sangat minim. Di Sulawesi Tengah ini sendiri ada 14 P3MI tapi semua cabang. Sementara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri bahwa cabang itu tugasnya hanya sosialisasi dan rekrut, tidak boleh melakukan proses penempatan. Oleh karena itu memang kita tidak bisa menempatkan yang skema P2P dan semua proses rekrut tadi itu dimobilisasi ke luar, ada yang ke Jawa, ada yang ke Lampung, di mana tempat kantor pusat dari P3MI. Inilah sebenarnya yang sedang kami dorong bagaimana di tahun 2026 ini sampai 2026 ya. Kita ingin mendorong proses penempatan skema P2P itu bisa dilakukan di sini. Kami kemarin sudah menetapkan KPI 2026 untuk tim penempatan itu bagaimana mendorong minimal 2 P3MI dari 14 P3MI tadi itu melakukan proses penempatan melalui BP3 Sulawesi Tengah. Memang tidak mudah karena kita butuh dukungan instansi misalnya BLKLN, LPK, kemudian lembaga sertifikasi profesi, termasuk sarana kesehatan. Untuk sarana kesehatan sendiri di tahun 2025, alhamdulillah kita sudah bisa membuat satu sarana kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian P2MI, yaitu RSUD Undata ya, milik provinsi. Tapi memang butuh tantangan untuk menyesuaikan kerja-kerja layanannya. Mudah-mudahan di 2026 ini itu sudah bisa menyesuaikan dan sudah bisa berjalan secara baik.
Iya, tentunya harapan kita semua di sini ya, teman-teman roa-roaku yang ada di Sulawesi Tengah, kita tidak ingin teman-teman semua untuk berangkat kerja ke luar negeri ini dipersulit ya Iya, prosesnya Pak betul. ya, pasti semua akan dipermudah. Makanya itu tadi yang sudah Bapak sampaikan ada fasilitasnya, diupayakan untuk bisa ada BLKLM Betul, di sini, berkalian ada LPK, ada ya LSP, LPK. sertifikasi profesi dan Nah, dan juga sarana kesehatan iya, ya Pak ya. betul. Ya. Nah, oke kita berpindah ke aspek pelindungannya nih Pak. Betul. Nah, selama di tahun kemarin, tahun 2025 kemarin ini, bagaimana prosedur fasilitasi kepulangan dari Betul. pekerja migran bermasalah atau sakit atau bahkan jenazah. Betul. Nah, seperti apa nih Pak? Jadi sepanjang tahun 2025, kami itu diberi target sebanyak 23 fasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia. Alhamdulillah, sepanjang tahun 2025 kita melaksanakan pemulangan 42 PMI, termasuk anak-anak PMI, atau itu capaiannya sekitar 269%. Ini tentu capaian yang menggembirakan, tapi saya menyampaikan begini, pemulangan itu kan bukan target yang menurut saya menarik ya. Apalagi kalau kita pulangkan bermasalah. Malah saya berdoa mudah-mudahan tidak yang dipulangkan. Iya, karena benar. hampir yang kita pulangkan itulah bermasalah. Makanya saya kalau target pemulangan tidak tercapai itu bagi saya nggak ada masalah. Karena itu menunjukkan bahwa masyarakat kita yang bekerja di luar negeri itu mungkin sudah banyak yang menempuh jalur-jalur yang prosedural sehingga tidak bermasalah. Baik-baik Tapi saja di ya sana. baik-baik sana. Jadi dari jumlah 62 itu 38 diantaranya adalah deportasi, pulang karena deportasi. Oh. Kemudian itu termasuk di dalamnya itu ada 9 anak PMI, kemudian ada 6 jenazah, kemudian ada 8 pencegahan. Jadi kita berharap mungkin untuk pencegahan, untuk jenazah, untuk deportasi ini di 2026 ini tidak ada lagi gitu. Meskipun ada target, tapi saya rasa itu bukan target yang memang kita tuju gitu ya. Karena kalau masih banyak yang deportasi, ada jenazah, ada yang kita cegah, berarti sebenarnya itu menunjukkan proses glorifikasi informasi migrasi aman itu belum berdampak baik kepada masyarakat. Jadi itu bukan tujuan yang saya kira semua sepakat. Kemudian sepanjang tahun 2025 kami mencatat ada menerima 25 aduan dari PMI. 13 diantaranya sudah kami selesaikan dan 12 masih dalam proses. Karena gini, kasus itu kan tidak semua prosesnya itu bisa selesai di sini gitu. Kadang-kadang membutuhkan peran penegak hukum dan sebagainya. Tetapi kami dari Balai selalu memastikan bahwa proses penyelesaian kasus itu terus berjalan. Nanti kita akan evaluasi lagi apakah memang prosesnya sudah bisa dinyatakan selesai atau tidak. Kalau belum dinyatakan selesai, tantangannya apa? Dan kami selalu koordinasikan dengan kantor pusat ya, terutama di Dirjen Perlindungan untuk mendapatkan advice, masukan bagaimana mempercepat proses penyelesaian. Jadi dari pelindungan itu, tetapi sekali lagi target pelindungan itu bukan sesuatu yang menurut saya harus kita kejar gitu ya. Justru kalau nggak ada pemulangan, nggak ada apalagi jenazah, karena memulangkan jenazah itu, apalagi 6 dari jenazah itu hanya 1 yang jenazahnya itu berangkat secara prosedural atau legal. Itu tantangannya luar biasa karena bukan hanya soal memulangkannya yang negara harus menyediakan anggaran, tetapi juga bagaimana meyakinkan keluarga yang mau menerima jenazah. Kan tidak semua keluarga itu mau menerima baik gitu. Misalnya waktu berangkatnya dia diam-diam, waktu kerja nggak pernah ngirim dia semuanya, setelah menjadi jenazah kemudian dicari keluarganya. Jadi tidak mudah juga untuk meyakinkan keluarga bagaimana supaya bisa menerima. Tapi alhamdulillah dari semua jenazah itu keluarga menerima dengan baik. Juga kami tentu koordinasi dengan dinas kabupaten kota, dinas provinsi, dinas sosial, bagaimana kita bersama-sama meyakinkan keluarganya bahwa ini bukan lagi persoalan dia memberi apa, tapi ini jenazah yang harus kita terima dan kita selesaikan kewajiban kita sebagai kerabat. Kerabat, apalagi masih hidup Pak ya. Betul. Kalau jenazah pulang ke sini mau bisa apa lagi? Iya, betul. Tidak ada pilihan. Iya, masih dalam aspek pelindungan ini, Bapak. Jadi kayak misalkan ada kasus yang ditangani di tahun kemarin nih, kalau boleh Pak kasih sedikit contoh biar masyarakat nih pada tahu nih yang berangkat secara non prosedural ini, contoh kasusnya yang sempat ditangani oleh BP3 tahun kemarin. Beberapa kasus kan sebenarnya mereka yang berangkat secara prosedural, kemudian mereka bermasalah, keluarganya mengadu minta dipulangkan.
Saya selalu sampaikan bahwa tentu negara akan selalu hadir, tetapi butuh kesabaran. Tidak mudah juga kita mengembalikan warga negara kita yang berangkatnya secara masuk ke negara secara legal. Selalu butuh proses dan kesabaran. Beberapa tentu saja juga ada kasus misalnya suami yang tidak menghendaki istrinya berangkat, tapi istrinya berangkat oleh jalan prosedural. Dan ini juga tidak mudah. Sehingga kan ada satu kasus yang paling ramai itu adalah karena istrinya tidak mau balik dan dia tetap nekat untuk bekerja ke luar negeri, akhirnya suaminya kemudian gantung diri ya. Itu dan bundir. Dan itu sesuatu yang sangat sebagai laki-laki ya, selain kepala tentu sebagai laki-laki juga merasa betapa dia mencintai istrinya. Tapi kadang-kadang mungkin juga selain kebutuhan ekonomi pasti tentu ada pihak lain ya. Saya mungkin menyambutnya sindikat dan sebagainya karena mereka ini kan dibawa oleh sindikat dari waktu itu kan kebetulan dia orang Palu ya, dari Palu kemudian dibawa ke Jakarta dan dia rencananya akan ditempatkan di negara Timur Tengah yang sebenarnya sampai saat ini pun Timur Tengah itu masih dalam situasi moratorium terutama untuk sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Dan ada banyak kasus tentu saja. Ada juga kasus yang disekap kemudian minta imbalan dari anaknya untuk segera dibayar. Dan ini yang memang sekarang kami terus kawal untuk memastikan ini tuh bisa terselesaikan karena nampaknya ini melibatkan sebenarnya juga orang dari Sulawesi Tengah ya, yang kebetulan dia katanya berumah tangga menikah dengan orang Arab dan kemudian itu menjadi saya justru curiga ini mungkin yang memicu banyak kenapa kemudian orang Sulawesi Tengah itu banyak bermasalah di Timur Tengah. Jadi itu hati-hati sekali ya teman-teman semua, pasti kita khawatir juga kalau ada keluarga yang berangkat tanpa seizin kita. Makanya nanti di sesi berikutnya, di episode berikutnya kita akan undang dari seksi penempatan, Pak. Tim penempatan untuk bicara soal prosedur. Iya, karena itu kayak tadi yang kasus Bapak bilang yang tidak diizinkan sama suaminya, ternyata istrinya berangkat kabur aja gitu ya. Suaminya bunuh diri. Akhirnya suaminya di luar kendali kita. Yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk. Nah, itu tadi pembelajarannya teman-teman semua, bagaimana ketika kita berangkat atau siapapun yang berangkat secara non prosedural itu banyak sekali dampak-dampak buruknya pastinya. Nah, kita lanjut lagi Pak ke aspek berikutnya. Nah, tadi kan sudah ada penempatan, terus terkait pelindungannya seperti apa, sekarang ada pemberdayaan. Betul sekali. Nah, jadi aspek pemberdayaannya ini Pak, dampak apa yang sudah dirasakan langsung nih oleh pekerja migran Purna Pak ya dan keluarganya? Jadi di pemberdayaan sendiri itu ada beberapa program, baik program yang ada di balai sendiri, maupun program yang berasal dari pusat dan dilaksanakan oleh balai. Dari balai sendiri, sepanjang tahun 2025 kita melakukan pelatihan kepada 20 PMI Purna asal Kabupaten Donggala. Kami melakukan pelatihan kerjasama dengan Dinas UMKM Donggala, juga menghadirkan beberapa profesional. Saat itu fokus pada pembuatan kue berbasis potensi lokal. Jadi mereka diajarkan bagaimana membuat kue tapi sumber dayanya itu dari lokal gitu, jagung, kelapa, jadi alami Pak. Ya alami supaya mereka tidak susah tuh mencari. Selain itu juga kami kerjasama dengan Dinas UMKM untuk penerbitan NIB, nomor induk berusaha. Karena ini penting ya. Terbit. NIB bekerjasama dengan Dinas UMKM, kemudian juga kami melibatkan Dinas Tenaga Kerja. Dalam rangka memberikan materi pengetahuan. Tentu selain pelatihan itu kami terus melakukan monitoring kepada mereka karena kami juga memberikan bantuan alat ya untuk pengembangan usaha, tapi bentuknya per kelompok. Jadi kalau nggak salah itu hari ada 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu 5 orang. Nanti kita akan monitor sejauh mana pelatihan itu betul-betul berkelanjutan gitu, diimplementasikan, karena masing-masing dari mereka udah punya INB. Karena kami berharap kalau misalnya mereka sudah bisa berdaya, punya produk, sudah punya izin usaha, nanti juga kami akan bantu BP POM. BP POM untuk sertifikasi produknya. Kami juga sudah sampaikan kalau misalnya sudah turun BP POM,
nanti kami juga akan kerjasama dengan retail kayak Indomaret misalnya, Alfamart dan bagus sebagainya. kolaborasinya ya. Dan insya Allah di tahun 2026 ini kita salah satu KPI dari tim pemberdayaan itu adalah bagaimana membuat gerai produk PMI Purna di balai. Sehingga itu bisa memperluas kampanye bagaimana kita memanfaatkan produk PMI Purna. Selain itu tentu juga ada beberapa anggaran dari pusat. Kami juga melakukan pelatihan di beberapa desa di Sigi, ada di Langaleso, ada di Kaleke. Itu juga kebetulan desa Migran Emas. Pelatihan itu tidak hanya sekedar pelatihan nih, mereka juga diberi bantuan modal sebanyak 3 juta rupiah dan alat-alat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Kami juga kerjasama dengan Dinas UMKM Sigi untuk menerbitkan NIB. Karena kita ingin mendorong ini bukan sekedar pelatihan saja gitu ya, tapi kita ingin ada kesinambungan atas pelatihan ini. Kami juga mendorong agar seluruh kegiatan yang membutuhkan dukungan konsumsi itu kita memanfaatkan milik PMI Purna. Oh iya, jadi dilibatkan mereka terus-menerus ya. Kemudian juga di sisi pemberdayaan itu ada juga kegiatan pelatihan bagaimana memasarkan produk mereka. Kita kerjasama dengan rumah BUMN, kebetulan rumah BUMN di Kota Palu itu dikelola oleh Telkomsel kalau nggak salah ya. Jadi kami menghadirkan beberapa narasumber dari Dinas Perdagangan Provinsi, karena untuk pelatihan pemasaran produk ini PMI Purna berasal dari beberapa kabupaten kota, ada yang dari Kota Palu, ada yang dari Poso, ada yang dari Sigi, ada yang dari Donggala. Kita berharap dengan pelatihan ini, mereka tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga mereka punya kemampuan, punya kapasitas untuk bagaimana memasarkan produk mereka dengan era media sosial saat ini. Jadi ada beberapa pelatihan, di saat pelatihan itu juga kami berikan dukungan untuk perangkat promosi dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Berarti dari segi aspek pemberdayaan ini, BP3MI Sulawesi Tengah ini menjalin banyak kolaborasi gitu ya, dengan banyak instansi ya, mulai dari Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Tenaga Kerja tentu saja ya sebagai mitra utama. Mitra utamanya Dinas Tenaga Kerja. Nah tentunya di dalam pasti di dalam pelatihan itu ada juga literasi keuangannya Pak ya. Oh ya, betul. Untuk literasi keuangan tahun ini kami kerjasama dengan Bank Mandiri dan Pegadaian. Jadi termasuk kemarin terakhir adalah OJK dan Bank Indonesia. Jadi untuk literasi keuangan ini memang kita melibatkan banyak entitas ya. Ada ada OJK Sulawesi Tengah, ada Bank Indonesia Sulawesi Tengah, kemudian ada Bank Mandiri, kemudian ada Pegadaian. Luar biasa sekali. Bagaimana OJK, Bank Mandiri tadi, kemudian Pegadaian, BI itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kata Komisioner OJK kan dia bilang begini, literasi keuangan itu kan essential life skill yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kita berharap selain mereka berdaya, tetapi juga mereka punya kemampuan untuk mengelola uangnya gitu, lebih produktif lagi. Berarti keren sekali ya BP3MI Sulawesi Tengah selama di tahun 2025 kemarin sudah melampaui dari target yang ditetapkan. Satu lagi yang terlupa. Jadi selain hal tersebut, kami juga mendapatkan dukungan anggaran dari Dirjen Pemberdayaan terkait dengan kesehatan mental. Jadi kerjasama dengan Himpunan Psikolog Indonesia Sulawesi Tengah itu kita melaksanakan seminar kesehatan mental yang menghadirkan bukan hanya PMI Purna, tetapi juga keluarga PMI yang saat ini sedang bekerja. Karena kan tentu saja mereka yang ditinggal itu selalu ada tantangan psikologis ya. Anak yang ditinggal, kemudian orang tua yang ditinggal, suami yang ditinggal, istri yang ditinggal, sehingga dengan seminar kesehatan mental ini harapannya mereka bisa mendapatkan insight baru ya, bagaimana menjaga emosional mereka dan sebagainya. Karena tidak mudah ini orang berangkat meninggalkan istri, dan sebagainya gitu. Sehingga kan proses pelindungan itu bukan hanya PMI-nya tapi juga keluarganya. Dari dalam konteks implementasi tadi itulah kenapa kemudian seminar kesehatan mental ini dihadirkan oleh Kementerian P2MI melalui Dirjen Pemberdayaan.
Iya, apalagi sebagian besar nih anak-anak Pak ya, Betul sekali. ditinggalkan masih kecil, masih Hmm, SD, bahkan ada yang belum sekolah Pak. betul. Jadi luar biasa intinya di tahun kemarin 2025 ini capaian kinerja dari BP3MI Sulawesi Tengah ini ya bisa dikatakan baik-baik sekali gitu ya Pak ya. Excellent. Artinya melampaui target dan Iya, itu tentu melampaui target. sesuatu yang sangat menggembirakan. Meskipun tentu saja kita berharap ke depan jauh lebih baik lagi. Iya, insya Allah. Nah, untuk berbicara nih untuk Betul. kedepannya, ya kita berlanjut tadi kan kita sudah bahas semua terkait capaian-capaian yang diperoleh dari BP3MI Sulawesi Tengah. Nah, sekarang kita akan berlanjut pada implementasi dan arah penguatan dari BP3MI Sulawesi Tengah itu sendiri terhadap peran strategis Kementerian P2MI ke depannya. Nah, untuk di tahun 2026 ini Pak, sekilas saja apa sih visi misi dan peran strategis dari Kementerian P2M itu sendiri Iya. ke daerah gitu? Sekarang ini kan ada arahan Pak Presiden ya kepada Menteri P2MI terkait dengan penempatan 500.000 pekerja migran Indonesia yang medium level atau yang high level ya. Iya. Dan Pak Presiden mengamanatkan 300.000 itu berasal dari SMK dan 200.000-nya itu dari masyarakat umum termasuk tentu Poltekkes, Politeknik dan sebagainya. Nah, terkait kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan sendiri melalui Pak Menteri, Bu Wamen dan seluruh pejabat sudah menetapkan satu program yang disebut dengan SMK Go Global. Bagaimana kita mempersiapkan siswa-siswi SMK ini untuk bisa memanfaatkan kesempatan kerja luar negeri. Tentu tidak mudah, tetapi saya kira kalau ini dilakukan secara bersama-sama, kalau kita lihat juga KPDW sudah membangun kolaborasi dengan Menteri Dikdasmen, bagaimana mempersiapkan kurikulumnya. Kemudian kami juga dari Balai diberi mandat untuk melakukan peminatan dari siswa SMK dan alhamdulillah kalau kita lihat jumlah peminat Sulawesi Tengah juga luar biasa ya, hampir 1.000 orang. Tentu ini bisa kita tingkatkan lagi dengan jumlah SMK yang cukup besar di Sulawesi Tengah. Potensinya sangat besar. Itu mungkin arahan Pak Menteri sendiri. Yang kedua, saya kira arah ke depan ini kan Pak Menteri berharap bahwa ke depan itu kita harus menempatkan PMI bukan lagi yang low skill, minimal yang medium atau high skill. Iya. Kalau bicara medium high skill tentu ya supply-nya itu harus dari lembaga pendidikan vokasi, tidak ada pilihan gitu. Karena dengan sumbernya dari lembaga pendidikan vokasi, minimal mereka sudah terlatih secara kompetensi. Mungkin hanya perlu pengembangan kompetensinya, kemudian penguatan bahasa negara tujuan penempatan. Itu mungkin salah satu menjadi fokus 2026. Wah, jadi memang targetnya ini ya lumayan besar Pak ya, untuk seluruh Indonesia ini ada 500.000 pekerja baik yang dari segi low skill, medium hingga high skill. Tapi memang yang paling diutamakan medium atau medium high skill yang high skill ya. Nah, jadi untuk di BP3MI Sulawesi Tengah ini seperti apa Pak penguatannya terhadap peran strategis dari KP2MI ini? Dalam rangka menindaklanjuti arahan Pak Menteri tadi terkait dengan program SMK Go Global, kita kan di awal tahun itu sebenarnya bahkan di akhir tahun 2025 itu kita sudah melakukan kunjungan beberapa SMK yang potensial tentu saja. Kemudian kita menyerahkan beberapa standing banner terkait dengan SMK Go Global, kemudian melakukan pemetaan, melakukan rapat bersama dengan Bursa Kerja Khusus ya, BKK ya. BKK di SMK dalam upaya bagaimana menyambut kebijakan, implementasi kebijakan ini. Kita juga sebenarnya tentu sedang menunggu terkait juknisnya ya, kira-kira apa-apa langkah-langkah yang perlu kami segera lakukan setelah pemetaan yang dilakukan itu tadi gitu. Kalau saya dengar infonya kan nanti ke depan itu di SMK itu ada namanya kelas 13. Kelas 13 ini nanti itu adalah kelas di mana mereka yang sudah tamat SMK kemudian punya minat ke luar negeri itu akan masuk kelas 13 itu. Kelas 13 ini nanti mereka akan ditingkatkan kompetensinya termasuk kemampuan bahasanya sehingga kemudian mereka bisa mengasih kesempatan kerja di luar negeri. Oh, berarti setelah kelas 12 ada kelas 13 ada ya. kelas 13 lagi ya. Tapi kita tunggu implementasinya seperti apa karena ketika kemarin kami mengikuti kegiatan di Jakarta itu ada narasumber dan menyampaikan mungkin skemanya nanti seperti itu. Nanti
di kelas 13 inilah mereka dipersiapkan untuk bisa mengambil kesempatan kerja ke luar negeri. Bisa jadi kelas khusus begitu Ya, ya kelas untuk khusus ya, mungkin mempersiapkan mempersiapkan, diri ya. bekerja ke luar negeri. Ya. Wah, ini luar biasa sekali karena banyak sekali anak-anak muda kita yang sekarang Pak ya, bahkan selain mereka bekerja di sana, mereka juga aktif menjadi konten kreator itu semua hasil dari keterampilan yang mereka miliki. Gitu. Yang jelas saat ini terkait dengan program itu kan yang kami lakukan di balai itu adalah internalisasi dulu terkait program itu. Iya. Minimal publik, masyarakat terutama SMK tahu dulu bahwa ada program ini loh. Bagaimana kita mempersiapkan untuk dapat memanfaatkan apa yang telah menjadi program pemerintah itu sendiri. Wah, nah kalau berbicara nih untuk di penempatannya sendiri Pak, kan ini sudah ada dilakukan peminatan kan, peminatan calon pekerja migran Indonesia tentunya kepada anak-anak SMK. Nah untuk yang selain SMK nih, untuk yang mungkin dari Poltekkes dan lain sebagainya nih, masyarakat umum, seperti apa sih yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh BP3MI? Iya, yang sekarang ini kan kita bagaimana mengglorifikasi tentang kesempatan kerja luar negeri ini ya, bersamaan tentu dengan migrasi aman, karena kita berharap mereka yang berminat bekerja di luar negeri itu memanfaatkan proses yang prosedural, bukan yang non-prosedural. Apalagi sekarang ini kan melalui media sosial ada banyak informasi-informasi penempatan, ya prosesnya mudah, tidak perlu pelatihan, langsung berangkat, dibiayai. Kalau sudah informasi seperti itu, yakinlah 100% itu adalah itu penipuan. Iya ya, calo ya Pak. Calo. Dan satu nih kita perlu ingatkan bahwa Kamboja, Laos, Vietnam itu bukan negara tujuan penempatan. Karena ada juga nih warga masyarakat dari Sulawesi Tengah, meskipun jumlahnya mungkin tidak signifikan ya. Sepanjang tahun 2025 itu catat hanya 6 orang dan ada yang kita cegah 1 dari Poso, tetapi perlu kita ingatkan kembali kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah bahwa kalau ada iming-iming bekerja di Kamboja, Thailand, kemudian di Laos, di Vietnam, jangan mudah terbujuk rayu. Kalau perlu, kalau ada informasi apapun terkait kesempatan kerja luar negeri, bisa kontak kami itu melalui Facebook, melalui Instagram. Kemudian kita juga kan punya kontak person ya, bisa WA langsung untuk helpdesk kita juga punya untuk melakukan verifikasi gitu, cek dan recheck terhadap kebenaran informasi kesempatan kerja tersebut. Jadi jangan mudah tergiur karena prosesnya yang cepat, kemudian ada tiket dan sebagainya. Tentunya itu terus diglorifikasikan oleh BP3MI Sulteng agar bagaimana kita juga penempatan tercapai, tapi semuanya secara prosedural. Nah, terkait ini Pak, peluang pasar kerja luar negeri nih. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana sih BP3MI Sulawesi Tengah itu melihat peluang dari pasar kerja luar negeri dan bagaimana kesiapan dari masyarakat di Sulawesi Tengah ini, Pak? Kalau saya lihat sih ya, untuk Sulawesi Tengah sendiri itu berdasarkan data yang ada ya, sepertinya mereka masih melihat Malaysia dan Jepang itu sebagai tujuan utama penempatannya gitu ya. Jadi memang kalau untuk penempatan ke Jepang, saya kira itu luar biasa ya, sangat menjanjikan karena prosesnya sangat selektif. Tapi untuk ke Malaysia ini kan ada banyak, kadang-kadang juga melibatkan banyak sindikat yang perlu kehati-hatian. Iya. Nah, tidak jadi, semua Pak yang ini ya. Kita itu mendorong bagaimana ke depan itu supply itu berasal dari lembaga pendidikan vokasi. Karena kalau berasal dari lembaga vokasi pasti mereka sudah dipersiapkan secara baik. Makanya kami membangun kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan vokasi politeknik. Salah satunya adalah Poltekkes Kemenkes Palu, kemudian juga ada beberapa sekolah kejuruan, sekolah tinggi ilmu kesehatan, yang harapannya mereka bisa menjadi sumber supply terutama untuk sektor-sektor kesehatan ya. Berarti di sektor kesehatan ini lumayan nih, kalau misalkan teman-teman berminat yang ada lulusan perawat, kayak tadi Pak ya, ada di sini di Palu ini kan ada Poltekkes, Tikes ya, jadi itu ada universitas besar juga ya, yang juga punya kesehatan kan ya. Widya Nusantara, Widya Nusantara ya, yang dulu. Jadi itu peminatan terbesar di
di negara lain itu sebagian besar ke Jepang, Pak, Jepang ya. ya, dan Malaysia saat ini. Jepang, Malaysia. Satu lagi Singapura. Oh, Singapura juga. Kalau Singapura banyak perawat. Oh ya betul. Banyak perawat ya, Pak. Jadi itu Kesehatan. teman-teman bisa membuka, memanfaatkanlah kesempatan kerja yang ada. Mungkin lulusan-lulusan baru, perawat-perawat baru bisa kalau butuh informasinya kan tadi Bapak sudah bilang juga ada kontak kami ada betul. dari Instagram, sosial media. Atau berkunjung langsung ke kantor kami. Ini bisa alamatnya langsung datang di Jalan Muhammad Yamin di Paluta Rutan Building. Paluta Building. Nah, itu tadi sekilas info dari Bapak ya. Nah, terakhirnya Pak, untuk kolaborasi kan tadi sudah ada dari Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, dan lain sebagainya dari aspek pemberdayaan. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih seberapa penting kolaborasi dan peran apa yang diharapkan dari pemerintah daerah, kabupaten kota, terus desa untuk keberlangsungan pelindungan pekerja migran? Sebenarnya kalau diharapkan kan gini, di Undang-Undang 18 2017 bahwa pelaksanaan layanan pelindungan kepada masyarakat itu bukan hanya tanggung jawab pusat, dalam hal ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian di daerah itu perwakilannya adalah Balai Pelayanan Pelindungan Indonesia, tapi juga di pasal 41 misalnya ada tanggung jawab 40 provinsi, di pasal 41 kabupaten kota, di pasal 42 desa. Kami berharap pemerintah provinsi, kabupaten kota termasuk desa juga menjalankan apa yang menjadi mandat undang-undang itu. Makanya kami sedang menyiapkan surat selain ke Pak Gubernur juga ke beberapa bupati untuk bagaimana kita meminta agar pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota itu juga menjalankan apa yang menjadi mandat itu. Minimal bersama-sama mencegah penempatan PMI secara prosedural atau TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Karena minimal kalau kesadaran itu tumbuh, maka saya kira satu hal yang bisa kita selesaikan adalah bagaimana mengurangi mereka yang berangkat secara ilegal atau secara unprosedural yang dimanfaatkan oleh para sindikat ya. Karena ada beberapa orang yang kadang-kadang mereka kehilangan rasa kemanusiaannya, menganggap bahwa PMI itu sebagai barang dagangan gitu, sehingga mereka tidak lagi berpikir soal nilai kemanusiaannya, tapi udah berpikir soal profit. Pokoknya yang penting untung ya, terlepas nanti ini seperti apa gitu. Dan itu kan menurut saya sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan gitu. Aduh, apapun jadi bisnis ya. Padahal jadi ini sekali lagi di tahun 2026 ini kita memang ingin mendorong pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan desa itu ikut mengambil tanggung jawab dalam upaya penguatan pelindungan tadi sesuai dengan mandat undang-undang, terutama di pasal 40, 41 dan 42. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa untuk peran pemerintah daerah itu sendiri sudah diatur Pak sebenarnya dalam undang-undang. Cuman mungkin kita perlu lagi meningkatkan kesadaran dari itu sendiri. Nah, tadi kan saya udah bilang ya pertanyaan terakhir. Ternyata masih ada satu lagi Pak. Nah, untuk BP3MI sendiri, BP3MI Sulawesi Tengah itu sendiri, apakah sudah ada inovasi yang dijalankan untuk bagaimana menyebarluaskan? Betul. Sejak tahun 2025 sebenarnya kita sudah melahirkan 4 inovasi. Yang pertama ada namanya Sapa Vokasi. Jadi inovasi ini adalah satu sistem pendataan di mana sekolah vokasi, mau politeknik, mau SMK itu bisa mengusulkan diri untuk dikunjungi dengan masuk ke aplikasi Sapa Vokasi tadi, nanti dimunculkan aja ya, Sapa Vokasi tadi. Jadi mereka cukup minta untuk dikunjungi dan mereka tidak perlu menyiapkan akomodasi, menyiapkan tanah dan sebagainya. Yang penting mereka cukup menyiapkan anak didiknya untuk bagaimana kita sharing, bagaimana bermigrasi secara aman, bagaimana memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Sehingga harapannya ada alternatif untuk mencari kesempatan kerja. Itu Sapa Vokasi. Kemudian ada namanya Sispek PMI, Sistem Informasi Pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia. Sispek PMI, CPMI, Sistem Informasi Pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia. Jadi bagi masyarakat Sulawesi Tengah yang ingin bekerja ke luar negeri atau mendapat informasi bisa mendaftarkan diri lewat tadi. Namanya siapa, usianya berapa, kalau dia sudah punya keterampilan, kompetensi, sertifikat misalnya apa saja, mau kerja ke negara mana, mau jabatan mana, insya Allah nanti akan ada adminnya memang udah siap, nanti akan memberikan respon ya pada kesempatan yang pertama.
Oh, Kemudian ada namanya SIPMI, Sistem Informasi Pencatatan Pekerja Migran Indonesia. Kenapa SIPMI ini ada? Karena ketika saya pertama kali ditugaskan di Sulawesi Tengah tahun 2024 bulan 10, saya menerima banyak masyarakat yang datang mempertanyakan, ada nih anak saya nih ke luar negeri, tapi saya nggak tahu apakah dia itu berangkatnya secara legal atau ilegal, gitu. Secara prosedural atau non prosedural. Ada juga yang datang, saya punya tetangga nih dia keluar negeri, tapi kan kalau mereka terus datang kasihan juga ya, mereka harus butuh transportasi, butuh biaya dan lain sebagainya. Jadi melalui sistem SIPMI ini mereka cukup masuk di situ aja. Siapa mau nanyakan siapa, nanti kami akan compile data informasi dari mereka dengan data yang ada di Cisco. berarti Bapak berangkat dari hal-hal Iya, yang iya. itu tadi Iya, ya. karena kalau mereka datang kasihan. Jadi mungkin mereka bisa masuk di situ. Ini misalnya tetangga saya namanya ini, kalau perlu ada KTP-nya nanti kami akan coba cek di Cisco, nanti kami akan sampaikan. Kalau misalnya tidak ada di Cisco, kita akan sampaikan. Kemungkinan besar kalau tidak di Cisco ya, berarti mungkin berangkatnya secara prosedural. Dan kami juga ini penting karena kita bisa meramu langkah-langkah kita apa gitu, mitigasi kita seperti apa dengan hal seperti ini. Karena kan penanganan PMI itu tidak lagi bicara soal dia berangkatnya ilegal atau tidak gitu ya. Negara tetap wajib hadir memberikan pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah Sipurna Daya, sistem pencatatan PMI berdaya. Jadi kami berharap masyarakat Sulawesi Tengah di mana saja berada yang pernah bekerja ke luar negeri, kita nggak bicara soal berangkatnya legal atau ilegal ya. Selama dia pernah bekerja di luar negeri, bisa dibuktikan dengan paspor atau keterangan, bisa mendaftarkan diri di Sipurna Daya, supaya kami punya basis data untuk meng-create program pemberdayaannya gitu. Kadang-kadang kan kita juga kalau ada program pemberdayaan kan juga kita berharap bukan hanya orang yang sama ya, tapi orang berbeda-beda. Tapi kadang-kadang kita kekurangan data gitu. Tapi kalau mereka bisa mendatakan dirinya di situ misalnya, sehingga kita punya basis data nih untuk meng-create, oh ternyata di desa A itu banyak loh PMI purnanya gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin kita perlu berdayakan. Atau tidak kalau banyak PMI purnanya, mungkin selain pemberdayaan, juga kita bisa meng-create, mungkin kita perlu sosialisasi loh untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya bagaimana bermigrasi secara aman. Jadi ada 4 inovasi tadi. Tahun ini kita akan coba tingkatkan lagi bagaimana data terpilihnya itu sehingga betul-betul bermanfaat. Karena saya berharap dengan data-data ini itu bisa menjadi basis untuk meng-create program. Karena kalau tidak ada data juga repot. Iya, supaya selain kita meng-create program, kita juga tepat sasaran nih. Kan kalau misalnya ada data di si PMI ini ternyata di desa A itu banyak loh PMI-nya yang berangkat nih, tapi nggak ditahu apakah, berarti kita perlu melakukan sosialisasi migrasi aman gitu dan sebagainya. Ternyata ada loh SMK yang ternyata mereka punya keinginan untuk bagaimana anak didiknya itu bisa manfaatkan sebagai luar negeri melalui Sapa Vokasi tadi. Jadi semua inovasi tadi sebenarnya adalah tujuannya bagaimana ada basis data yang bisa kita gunakan untuk meng-create program, memastikan semua program itu tepat sasaran gitu. Jangan sampai kita sosialisasi di kota A atau di desa A, ternyata sebenarnya PMI-nya juga sedikit dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada data itu, ya jadi pemanfaatan anggaran itu betul-betul tepat sasaran. Jadi semangatnya sebenarnya besar. Jadi bagaimana data tadi itu bisa menjadi sumber informasi yang betul-betul sangat penting dalam upaya memastikan seluruh apa yang kita kerjakan itu betul-betul tepat sasaran. Wah, jadi 4 inovasi nih yang sudah diciptakan oleh BP3MI Sulawesi Tengah. Apakah baru di sini Pak ya yang mengadakan itu ya? Kita juga nggak tahu ya, tapi saya kira mungkin kita berharap, kita ingin mendorong. Tetapi kan gini, inovasi itu kan bukan tentang kompetisi ya. Kita ingin menghadirkan instrumen yang menguatkan pelindungan, memudahkan akses masyarakat terhadap pelindungan pekerja migran. Semangatnya adalah itu. Saya mungkin juga di daerah lain tentu juga ada, tetapi mungkin bisa saja namanya berbeda. Bentuknya lain ya, namanya lain. Tapi substansinya sama saja dan sebagainya. Nah, luar biasa sekali. Jadi memang ini untuk mempermudah akses kepada masyarakat, khususnya bagi yang baru mau berangkat ke luar negeri maupun yang sedang bekerja di luar negeri, itu bisa dibantu ya, diisikan oleh keluarganya yang melalui tadi kalau untuk keluarganya yang isikan si PMI Pak ya? Boleh ya, di si PMI tadi untuk misalnya kalau mau ngecek keluarganya, kalau keluarganya bekerja ke luar negeri, di Sipurna Daya juga nggak apa-apa sebagai basis data supaya kalau dia pulang kita bisa, kalau ada program berdaya kita bisa masukkan sehingga ada harapannya setelah pulang dia tetap berdaya. Ini namanya Sipurna Daya, sistem informasi pencatatan purna PMI berdaya.
Masya Allah, keren sekali. Nah, Bapak, kayak kita ini diskusi kayak tidak terasa waktunya, Iya, Pak ya. Sudah banyak betul. sekali padahal pertanyaan yang saya kasih. Hmm. Nah, sebelum kita menutup sesi kita, episode kita kali ini, saya mohon izin untuk minta satu closing Oh ya, statement dari Bapak terkait ini untuk seluruh pekerja migran Indonesia saja Iya. dan keluarganya. Ya, jadi yang pertama mungkin saya selaku Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai garda terdepan dari layanan Kementerian Pelindungan Pekerja Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah mengawali tahun 2026 ini, bagi yang ingin bekerja ke luar negeri pastikan menggunakan proses yang prosedural, bukan yang unprosedural, karena kadang-kadang sesuatu yang mudah itu tidak selalu mudah. Yang sulit itu tidak selalu juga berarti itu buruk. Kadang-kadang kita kan maunya yang mudah-mudah gitu, tanpa memikirkan dampaknya. Jadi itu yang pertama himbauan saya. Yang kedua itu pastikan bahwa kalau ingin bekerja ke luar negeri itu sudah punya kompetensi, kemudian juga kemampuan bahasa. Karena kalau kita ke luar negeri kan nggak mungkin pakai bahasa Kaili ya, Iya, nggak mungkin pakai bahasa Bugis dan sebagainya. Tentu bahasa negara yang dituju gitu. Iya. Dengan demikian saya kira itu perlindungan yang pertama. Karena gini, jadi di kita itu kan ada namanya salam proteksi ya. Salam proteksi. Kalau saya memaknai proteksi itu, lindungi dirimu sebelum negara melindungimu. Karena gini, sebesar apapun upaya negara dalam memberikan perlindungan tanpa ada kesadaran sendiri untuk melindungi diri lebih awal, itu akan sulit. Karena kan yang kadang-kadang juga ada masyarakat yang berangkat diam-diam, tapi setelah bermasalah seolah-olah ingin menyalahkan negara. Jadi itu yang paling penting. Nah, makanya proteksi bagi saya itu seperti lindungi dirimu sebelum negara melindungimu. Jadi itu sebagaimana arahan Pak Menteri kami, kita berharap dengan migran yang aman, rakyat menjadi sejahtera, Indonesia menjadi maju. Kira-kira itu closing statement saya. Nah, kami ucapkan terima kasih sekali nih Bapak ya sudah memberikan pandangan-pandangannya, arahan-arahannya terkait pelindungan pekerja migran Indonesia. Terus tadi sudah ada closing statement, dibahas juga tentang salam proteksi, lindungi dirimu sebelum negara melindungimu. Jadi mungkin untuk episode kali ini dari Pojok Orasi Podcast Jok obrolan ringan seputar informasi pekerja migran Indonesia sudah sampai di penghujung nih. Nanti kita akan bertemu lagi Pak ya, tapi di sesi-sesi berikutnya nanti akan saya undang juga dari tim-tim penempatan, pelindungan dan juga pemberdayaan. Nanti kedepannya juga kita akan mengundang dari instansi-instansi terkait Pak ya. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Salam proteksinya Salam Pak. proteksi kita, lindungi dirimu sebelum negara melindungimu. Migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bye-bye.